Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? How are you today? Are you healthy now? Okay, in this moment I will teach you about the other of concept on mathematics, especially about fraction. Fraction dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama pecahan. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pecahan. Apa itu pecahan? Seperti apakah pecahan? Tentu bukan hal yang asing lagi kan buat kalian, mengingat pada pelajaran di sekolah dasar kalian sudah belajar mengenai pecahan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pecahan, mengenai mengenai kesamaan dua buah pecahan, mengenai bagaimana cara membandingkan antara dua buah pecahan, bagaimana cara mengurutkan beberapa pecahan, baik yang pecahan itu sama-sama pecahan biasa atau pecahan campuran atau berbeda. Dan yang terakhir, kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan pecahan secara sederhana. Cukup menarik bukan anak-anak? Oke, kita simak video Ustadz berikut ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kesamaan pada dua buah pecahan. Oke, perhatikan dua buah gambar berikut ini. Oke, pada gambar ini misalkan saya memiliki dua buah pizza ya. Pizza ini dua bagian ini adalah pizza yang belum dimakan, dan satu bagian ini adalah pizza yang belum dimakan. Oke, dengan pelajaran sebelumnya kita ketahui bahwa pecahan dari gambar di samping adalah 2/4. Artinya dua bagian pizza yang tersisa dari keseluruhan pizza yang ada, berarti ini 2/4. Sedangkan pada gambar kedua ini kita ketahui bahwa ada satu bagian pizza yang belum dimakan dari dua bagian keseluruhan. Oke ya. Bagaimana Ustadz jika ada dua pizza, pecahannya ini kan berbeda ya, yang satu 2/4, ini 1/2, tapi kalau digambar kok terlihatnya sama. Ada yang tahu jawabannya? Benar. Jadi untuk kedua pizza ini itu sebenarnya nilainya sama. Kalau nilainya berbeda seperti ini, kenapa? Mau bukti atau mau bukti banget? Oke. Jadi untuk pecahan yang kedua ini kita akan samakan penyebutnya dengan pecahan yang pertama. Pada pecahan pertama berpenyebut 4. Pada pecahan kedua berpenyebut 2. Kalau kita samakan, maka kita tentukan kelipatan persekutuan terbesar dari 4 dan 2. Kira-kira tahu nggak KPK dari 4 dan 2 anak-anak? Good. Jadi KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Sehingga 2 supaya bisa menjadi 4, kita perlu mengalikannya dengan 2 pula. Jika bagian penyebut ini kita kalikan 2, maka bagian pembilang kita kalikan 2 juga. Sehingga kita peroleh bagian pizza untuk yang kedua adalah 2/4. Sama bukan anak-anak? Oke, kita akan lanjutkan dengan contoh kesamaan pecahan yang berikutnya. Oke anak-anak, Ustadz sudah memiliki sebuah soal. Pada soal ini diketahui A/24 bernilai sama dengan 7/8. A itu apa anak-anak? A itu adalah sebuah variabel. Variabel itu adalah
sesuatu yang nilainya belum bisa kita ketahui. Makanya itu kita akan tentukan nilainya ya. Oke, melalui konsep yang tadi kita akan tentukan dengan cara kira-kira 8 ini supaya jadi 24 dikalikan dengan berapa anak-anak? Coba yang sebelah pojok, kira-kira 8 dikalikan berapa hasilnya 24 anak-anak? Benar, jadi 8 ini kita kalikan dengan 3 sehingga hasilnya 24 anak-anak. Ingat, jika penyebut kita kalikan 3, maka pembilangnya juga kita kalikan 3. Berapa 7 kali 3 anak-anak? Ya, 7 kali 3 adalah 21. Sehingga nilai dari A ini sama dengan 21. Maka Ustaz tulis A sama dengan 21. Mudah bukan anak-anak? Oke. Kemudian bagaimana jika misalkan ada 2 buah pecahan, tapi kita nggak tahu nilainya itu sama atau lebih dari atau kurang dari. Gimana ya caranya untuk mengetahuinya? Ikuti video Ustadz selanjutnya. Oke anak-anak, Ustadz memiliki sebuah soal seperti ini. Berikan tanda lebih dari atau kurang dari. Ini dibacanya lebih dari atau kurang dari ya. Nah, Ustadz soalnya seperti ini. 5/7 titik-titik 2/3. Artinya 5/7 itu lebih dari atau kurang dari atau sama dengan. Gimana ya cara kita tahunya dari mana anak-anak? Ada yang tahu mungkin kalian? Oke, yang sebelah pojok tahu? Benar, jadi kita akan samakan penyebut dari 7 dan 3. Oke, dulu waktu di pelajaran SD atau sekolah dasar kita sudah belajar mengenai KPK kan? Jadi kira-kira KPK dari 7 dan 3 berapa anak-anak? Good, KPK dari 7 dan 3 adalah 21. Maka 7 supaya menjadi 21, 7 ini harus dikalikan dengan 3 dan 5 harus dikalikan dengan 3 pula. 5 kalikan 3 15. Ini titik-titik. 3 supaya menjadi 21 harus dikalikan dengan 7 sehingga 2 kita kalikan 7 pula, hasilnya 14/21. Dari sini anak-anak, pecahan manakah yang nilainya lebih besar? Pecahan yang mana anak-anak? Good. Jadi pecahan yang nilainya lebih besar itu adalah 15/21. Maka kita kasih tanda seperti ini. Mudah bukan anak-anak? Ini adalah cara Ustadz yang cara pertama. Cara pertama. Berarti ada cara yang kedua dong Ustadz? Tentu ada. Cara keduanya lebih simpel. Seperti ini anak-anak. Ustadz tulis soalnya lagi. 5/7 titik-titik 2/3. Seperti ini ya. Kita kalikan silang antara keduanya. Misalkan 7 ini kita kalikan dengan 2. Kita peroleh ini 14 dan 3 ini kita kalikan dengan 5. Kita peroleh 15 sehingga 15 dengan 14 lebih besar yang mana anak-anak? Pasti 15 ya. Sehingga yang ini kita tandai. Mudah bukan anak-anak? Kemudian dari sini jika kalian sudah bisa menentukan pecahan mana yang lebih besar, bagaimana kalau kita mendapatkan beberapa pecahan, tidak hanya 2. Simak terus ya. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar bagaimana cara membandingkan besar 2 pecahan.
lebih besar yang mana gitu ya. Nah sekarang jika pecahannya itu lebih dari 2, bagaimana kita bisa mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, atau dari yang terbesar hingga yang terkecil? Oke, di sini sudah ada sebuah soal, urutkan dari yang terkecil. Di sini ada pecahan 1/3, 2/5, 1/4, 1/2, dan 1/10. Caranya hampir sama anak-anak, yaitu kita akan tentukan KPK-nya terlebih dahulu. Namun banyak sekali ya KPK dari 3, 5, 4, 2, dan 10. Berapa ya anak-anak ya? Benar, jadi KPK-nya dari 3, 5, 4, 2, dan 10 adalah 60. Ustadz tulis dulu 60, 60, 60, dan 60. Oke, kemudian kita akan samakan 3 dikalikan berapa yang hasilnya 60, kalikan 20. Maka ini adalah 20/60. Kemudian yang kedua, 5 dikalikan berapa anak-anak? Benar, dikalikan 12. Ini juga dikalikan 12, maka ini 24. Yang ketiga, 4 dikalikan berapa hasilnya? 60. Berapa anak-anak? Good. 4 kita kalikan dengan 15, dan ini atasnya satunya kita kalikan dengan 15, hasilnya adalah 15. Kemudian 2 dikalikan 30, sehingga di sini kita tulis 30, dan yang satunya lagi 10 kali berapa hasilnya? 60, kita kalikan dengan 6, berarti 6/10. Oke, sampai sini paham anak-anak? Oke, Ustadz lanjutkan. Karena dari yang terkecil, kita lihat yang paling terkecil yang mana? Lihat pembilangnya ya anak-anak ya. Yang paling kecil manakah yang paling kecil? 6/10 tentunya ya. Berarti pecahan 1/10 adalah pecahan yang terkecil. Kemudian terkecil yang kedua adalah benar, yaitu pecahan 1/4. 1/4 kita tulis. Kemudian yang ketiga yaitu pecahan benar, pecahan 1/3, kita tulis 1/3. Kemudian pecahan apa lagi anak-anak? Good, pecahan 2/5, dan satu-satunya pecahan yang paling besar adalah 1/2. Cukup mudah bukan anak-anak? Ada pertanyaan? Oh enggak, oke. Oke, pada pembahasan berikutnya kita akan tetap mengurutkan beberapa pecahan, namun jenis pecahannya tidak sama. Ikuti Ustadz terus ya. Sudah paham kan bagaimana cara mengurutkan pecahan dari yang terkecil atau terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar ke terkecil? Oke, pada soal kali ini Ustadz akan memberikan pertanyaan yang sama, yaitu mengurutkan, namun bentuk pecahannya berbeda-beda. Bagaimana ya? Oke, simak berikut ini. Oke, pada papan tulis ini sudah tertera sebuah soal, yaitu urutkan dari yang terbesar. Oke, dengan pecahannya berbeda. Ini kita ketahui ini pecahan desimal, ini persen, ini pecahan biasa, dan ini pecahan campuran. Untuk menyederhanakan semuanya ini, kita ubah semuanya menjadi pecahan desimal. Sudah siap? Yuk kita lakukan. Pada pecahan yang pertama bentuknya adalah pecahan desimal, sehingga kita tidak perlu merubahnya ke pecahan yang lain. Oke, ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, 24% itu kita ubah dulu jadi pecahan biasa ya. 24 per 100. Ingat, 24 per 100 artinya 24 kita bagi dengan 100 ya. Apakah bisa 24 dibagi 100? Gak bisa ya. Ini kita tambahkan 0. Nanti ini 0, 100 kali berapa mendekati 240? 100 dikalikan 2. 2-nya kalikan 100, 200. Kita kurangi lagi, ini 40. Kita tambah 0. Ini 400, berarti 100 kali 4. Berarti untuk bagian yang kedua 24% senilai dengan 0,24. Ini Ustadz hapus ya. Jadi 24 per 100 itu senilai dengan 0,24. Kemudian 1 per 2. 1 per 2 caranya juga sama, yaitu 1 dibagi 2 atau 2 dibagi 1 nak. Benar, 1 per 2 itu adalah 1 dibagi 2. Ingat jangan sampai terbalik ya. 1 dibagi 2. Oke. Karena 1 itu tidak bisa dibagi 2, kita bubuhkan 0 dulu. Ini 0,2 kita kalikan berapa hasilnya? 10. Kita kalikan 5. Berarti 5 kali 2 adalah 10. Ini habis ya. Berarti 1 per 2 senilai dengan 0,5. Satu lagi, 2, 3 per 5. 2, 3 per 5 kita jadikan dulu ke pecahan biasa. Pecahan biasa caranya adalah 5 kita kalikan dengan 2. Kita kalikan dengan 2. Kemudian kita tambahkan dengan 3. Hasilnya berapa? 13 per 5. Seperti ini ya. 13 per 5. Kemudian kita jadikan pecahan desimal, yaitu 13-nya kita bagi dengan 5 ya. Berapa ini? 2 kalikan 5 10. Ini 3. Ini 30 ya, koma ya. 5 kali berapa anak-anak? 5 kali 6. Berarti 6-nya kalikan 5 lagi, ini habis ya. Berarti 13 per 5 adalah 2,6. Oke anak-anak, kita lihat satu persatu. Yang pertama 0,37, yang kedua 0,24, yang ketiga 0,5. Supaya ini tidak mengganggu, Ustadz hapus dulu ya. Ini Ustadz hapus dulu. 0,5 kalau ini 2 angka di belakang koma, kalau ini 1 angka di belakang koma. Kalau kalian ingin misalkan 2 angka di belakang koma aja, ya gampang, tambahin 0 di belakangnya ya. Kemudian yang terakhir 2,6. Ini kan 1 angka di belakang koma. Kalau pingin 2 angka di belakang koma, tambahkan 0 juga. Oke, dari sini terlihat bahwa pecahan yang paling besar itu yang mana anak-anak? Good. Pecahan yang paling besar adalah 2, 3 per 5. Ustaz tulis 2, 3 per 5. Kemudian pecahan yang besar yang kedua, yang nilainya besar kedua adalah 1 per 2. Kemudian yang ketiga berapa anak-anak? Benar, 0,37. Dan yang keempat adalah 0,24 atau 24%. 24%. Sehingga urutan dari yang terbesar adalah 2, 3 per 5, 1 per 2, 0,37 dan 24%. Cukup mudah bukan? Ada pertanyaan? Tentu tidak kan?
Oke, untuk berikutnya kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan sederhana pada bilangan pecahan. Oke anak-anak, kita akan belajar mengenai bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan, tapi bentuknya yang sederhana dulu ya. Oke, di sini sudah ada soal 3, 2/5 ditambah 1/3 dikurangi 1/2. Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Oke, perhatikan baik-baik anak-anak. Untuk pecahan 3, 2/5 kita jadikan dulu ke dalam pecahan biasa. Gimana caranya? 5-nya kita kalikan dengan 3, kemudian ditambah dengan 2. Berapakah 5 kalikan 3 terus ditambah 2 anak-anak? Benar, hasilnya adalah 17. Pernya adalah per 5 ya. Kemudian kita tambahkan dengan 1/3 dikurangkan dengan 1/2. Oke. Kemudian kita wajib menyamakan penyebut. Apa? Menyamakan penyebut. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Kita kembali lagi ke KPK. Oke. Bagi yang mungkin lupa dengan KPK itu seperti apa, Ustadz ingatkan lagi ya. Ustadz menggunakan cara pagar karena ini cara yang paling diminati ya. Di sini kita tulis ini 5, ini 3, ini 2. Ustadz tulis seperti ini ya. Kemudian misalkan ini kita bagi 5 anak-anak. 5 dibagi 5 kan habis ya kan? 3 dibagi 5 apa bisa? Enggak kan? Oke, berarti Ustadz tetap tulis 3. 2 kita bagi 5, apakah bisa anak-anak? Juga enggak bisa, berarti kita tetap tulis 2. Karena ketika ada yang tidak bisa dibagi 5, ini kita silang ya. Kemudian ini kita tulis lagi, kita bagi dengan 3. 1 dibagi dengan 3, apakah bisa? Nggak bisa. 3 bagi 3 bisa? Bisa, yaitu 1. Dan 1 lagi, 2 dibagi 3, apakah bisa? Tidak bisa. Sehingga kita tetap tulis 2 dan ini kita silang. Kenapa disilang? Karena ada yang nggak habis dibagi 3. 1 lagi 2 ya. Oke, 1 dibagi 2 apakah habis atau bisa dibagi? Enggak bisa. 1 dibagi 2 bisa? Enggak bisa. 2 dibagi 2 bisa ya. Namun ketiganya ada yang enggak bisa dibagi. Ini kita silang. Ingat anak-anak, tempat KPK adalah di sini ya. Maka KPK dari 5, 3, dan 2 adalah 5 kali 3 kali 2. Hasilnya adalah 30 ya. Nah, sehingga ini Ustadz tulis 30. Kemudian anak-anak, 5 dikalikan berapa yang hasilnya 30? Betul, 5 kalikan dengan 6, maka 17-nya kita kalikan 6. Berapa ya 17 dikalikan 6? 102. Kemudian 3 kali berapa hasilnya 30? Benar, 3 kita kalikan dengan 10, maka atasnya kita kalikan dengan 10 juga. Hasilnya 1 kali 10 adalah 10. Kita kurangi 2 dikalikan berapa yang hasilnya 30? Good. Kita kalikan dengan 15, sehingga ini kita kalikan 15. 1 kalikan 15 adalah 15, sehingga hasil terakhirnya adalah berapa?
Ayo, berapa nilainya? Benar, hasil terakhirnya adalah 107 per 30. Cukup mudah bukan anak-anak? Ada yang mau disampaikan mungkin dari pembelajaran Ustadz kali ini? Oh iya, ini benar, bagus sekali ya. Jadi 102 ditambah 10 itu adalah 112, kemudian dikurangi 15. Bukan 107 ya nak ya, tapi 97 ya. Makasih ya, Ustadz sudah diingatkan ya. Jadi jawabannya adalah 97 per 30. Udah bukan? Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Benar, yang pertama kita sudah belajar bagaimana menyamakan kedua buah pecahan yang memang nilainya sama. Yang kedua, kita sudah membandingkan berapakah nilai dari dua buah pecahan, lebih besar atau lebih kecil. Yang ketiga, kita membandingkan beberapa pecahan hingga mengurutkannya dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Dan yang keempat, kita sudah menjumlahkan dan mengurangkan pecahan secara sederhana. Cukup menarik bukan? Oke anak-anak, untuk lebih mempertajam lagi pemahaman kalian, Ustadz sudah menyiapkan post-test untuk kalian kerjakan, dan tugas sudah Ustadz siapkan pada Google Classroom kalian. Silakan dikerjakan dengan baik anak-anak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء